Hai penonton DRC yang pernah tahu mobil Mazda RX-8, entah ketemu di jalan atau main di game gitu. Nah, ini gue ada mobil yang memiliki kesamaan dengan Mazda RX-8. Gue langsung kasih tahu juga keunikannya ya. Iya, dari pintu ini. Ini pintu yang menyamai dengan Mazda RX-8. Ntar gue showcase-nya ya. Ini Mazda MX-30. Kita lihat ke masa sekarang ya, karena RX-8 tuh masa lalu, tapi tetap menjadi sebuah masterpiece gitu. Lampu di sini LED proyektor. Dalam situ tuh dia lampu jauhnya LED juga. Di bawah tuh sensor parkir ini, dan yang bawahnya lagi tuh dia lampu senya LED. Di bawah juga ini warna hitam dop ya, karena ini mobil crossover sebenarnya. Dan meskipun ini mobil listrik, dia masih ada grill-grillnya yang bolong ya. Dan untuk motor listriknya ini, untuk si tenaga mobil ini, dia punya di tenaga 145 horsepower, torsinya 271 Nm. Baterainya 35,5 kWh, dan untuk range-nya ada di angka 200 km dalam kondisi penuh. Dan ini mobil listriknya Mazda. Untuk harga mobilnya ada di angka 860 juta. Ini ada di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Ini berlangsung 22 November sampai 1 Desember gitu. Ini warnanya juga cantik banget ini ya. Dia ada fendernya tuh dia hitam dop, dan untuk velg seperti ini. Dia two tone polish pakai bahan Dunlop ya. Profil bannya sendiri dia menggunakan 215. Berapa nih? Kok ada bercak merah itu? 55 R18. 18 inci si velgnya ini. Itu ya, ada emblemnya EV, jadi menegaskan mobil ini mobil listrik. Spion warnanya hitam, ada AC-nya juga, dan ada lampu kamera 360 di bawahnya. Tangkainya pun juga di pintu. Ada sunroof di atas ini, dan atapnya itu dia warnanya black. Buat door handle, tarik biasa aja seperti ini. Ini layout dari si door trimnya, dan ini layout dari si dashboardnya. Di sini bahannya fabric ya, tapi ini bahan fabriknya unik loh ini. Teksturnya itu kasar-kasar gimana gitu, kasar-kasar halus. Kasar sih, ini lebih fabric kasar ini ternyata. Tapi kalau sih dia hard plastik. Bawahnya ini fabriknya juga sama, warnanya itu silver. Ini udah kulit ya. Power window cuma 2 depan dan auto semua. Karena yang di belakang ini dia kaca mati ya dua-duanya. Nggak ada yang bisa dibuka. Electric mirror retract-nya di sini, sama ini electric mirror. Dan ini udah window lock, dan ini kayak ada wood panel ya. Speaker sudah Bose di sini, dan ada door lock-nya di sini. Ada door pocket di bawah juga. Sini juga ada sisi chrome-nya. Door handle juga chrome. Dan pengaturan jok dia juga sudah elektrik di sini, lengkap sama lumbar supportnya. Di situ juga ada transmisi, tentu mobil listrik itu matic lah ya. Ada untuk buka kap depan di situ. Lalu juga ada tempat penyimpanan, dan memory seatnya punya 2. Ada untuk kamera view 360, dan ini ternyata ini sebenarnya buat matiin sensor gitu. Karena mobil listrik itu kan gak ada suaranya tuh. Jadi banyak banget sensor-sensor buat ini gitu, kayak blind spot atau semacam ya. Jadi bisa buat dimatiin aja, karena sensor itu kan bunyi lumayan berisik dan ngagetin juga kadang-kadang. Jadi ya udah mending matiin bisa tuh. Ini buat traction control sama sensor parkir. Sama itu kisi AC ya. Dan coba kita ini duduk di mobil ini. Nah, ini dia tampilannya tuh. Ini juga unitnya lagi di charging ya. Itu 169 km, ini juga 8 hour waktu chargingnya, dan itu ada sisa baterainya 79%. Di sini audio steering switch di bagian setirnya, sama ada untuk Bluetooth telepon, sudah ada airbag juga, dan ada untuk cruise controlnya, dan ada lane departure assist. Ini pedal shiftnya buat menaikkan, kalau yang ini buat menurunkan. Ini wiper juga udah intermittent sama auto. Lalu ini juga ada saklar, lampunya juga sudah auto. Tadi itu tampilan dari mobilnya ya. Nah, seperti itu. Setir juga dilapis kulit di sini. Dan ya, mobil ini pengaturan setirnya tilt, teleskopik lengkap. Lalu di sini dashboard, bahannya tuh dia soft touch ya, yang udah di sini tuh, dan ada head unit model floating, dan ini ada tempat buat HUD-nya. Lalu ini tombol hazard, kisi AC, sama nih head unitnya double din monitor. Ada untuk rear defogger sama AC speed fan-nya di sini, dan front defogger. Lalu juga ada untuk pengaturan suhunya. Jadi pengaturan AC itu di dalam layar ya. Nggak ada tombol manualnya gitu, tombol fisik. Nah, ini
Transmisinya tuh kayak gini bentukannya, kayak joystick gitu. Ini buat trackpad sih, pengaturan layar. Lalu layar yang di sini ya. Lalu juga ada untuk electric park brake dengan auto hold, dan ini ada untuk pengaturan volume. Ini karet nih ya bahannya ternyata. Cup holder ya di sini 2 punya. Dan ini kayak semi floating gitu dia. Karena di bawah sini, ntar gue tunjukin. Ini ada tempat armrest juga nih, dan ini bolong masih ya. Jadi benar-benar armrest doang gitu, nggak tertutup banget tempat buat nyimpannya. Joknya ini dia masih fabric semua, tapi headrest itu dia kulit gitu. Headrestnya kulit, sisi belakangnya juga kulit, tapi tengahnya tuh fabric. Seat beltnya di situ, lalu juga ada hand grip di atas itu. Ini sun visor juga punya kaca dan lampunya. Lampu baca di sini, nah itu lampu bacanya nyala tuh, LED dia. Nah kalau ini buat nyalain semuanya tuh. Lalu ada untuk buka sunroofnya. Ini sunroof toel gini nih. Dan ini spionnya auto dimming, spion tengahnya tuh. Sunroof tadi seperti itu. Nah ini juga ada tempat kacamata. Dan ini sunroofnya nih. Bukan panoramik ya. Ini sun visor dia juga punya kaca and lampunya juga. Itu juga ada untuk airbag buat di sisi depan situ. Lalu juga ada laci di sini, soft opening. Kisi AC, dan ini dummy ya, bukan kisi AC doang. Oke, sekarang ayo kita turun dan kita tunjukkan sisi kesamaan dari Mazda RX-8 dengan MX-30. Nah, di bawah situ juga ada tempat penyimpanan dengan input charging juga. Jadi kalau buat akses si pintu ini ada handle, sekaligus ini juga ada airbag di kursi ya. Ini ada handle, buka dari sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang mau akses ke baris kedua tuh harus dari depan dulu. Gak bisa tuh yang namanya orang masuk baris kedua duluan. Dan ini layout dari si pintu suicide door-nya, karena bahasanya suicide door. Dan dia juga nggak ada pilar B. Jadi nggak sempit-sempit banget buat masuk, bebas rasanya gitu. Dan mobil ini pintu suicide-nya bisa ditutup. Kalau kondisi kebuka gini, pintu depan disarankan buat jangan ditutup dulu, lebih suicide door-nya dulu. Nah seperti ini. Seat belt itu nempel di pintu situ. Lalu juga ada airbag di situ, airbag di pintu pilar pintu ya. Itu juga ada airbag lagi di pilar. Jadi ini airbagnya juga termasuk lengkap safety-nya. Seat belt hand grip di sini dengan hook, dan seat beltnya juga bentuknya tuh nempel di jok seperti ini. Bodi belakang mobil ini lega lah ya. Seperti itu. Dia kantong kursi cuma punya di sisi sebelah kiri doang, kanan nggak ada. Mobil ini penggerak depan. Ini layout dari si dashboardnya. Di atas juga ada lampu baca di sini. Tadi nih ya, ini bahannya fabric. Ini buat pegangan pintunya. Lalu ini speaker. Tadi itu door handle-nya buat buka dari dalam. Dia juga ada armrest kecil di sini, kulit loh ini bahannya. Dan ini juga ada kaca kecil. Seat belt di sini dia punya 3 ya. Dan headrestnya juga punya 3 di sini. Seat belt juga punya 3. Cup holder 2 di armrest ini. Jadi punya armrest juga. Di belakang pilar situ juga ada speaker. Jok juga sudah ada isofix-nya juga. Dan sekarang ayo kita keluar. Oh ya, ini buat pengaturan ini ya, pengaturan elektrik buat penumpang depan. Tapi yang gue heran kenapa di driver gitu. Karena tahu sendiri driver tuh sensitif banget, gak boleh diganggu. Harusnya di sebelah sini kalau kata gue mah. Jadi buat kalau misalnya belakang tuh sempit bisa majuin aja. Tapi tolong konfirmasi gitu ke driver. Karena kalau driver kaget kan bahaya. Yaudah, sekarang kita turun. Nah ini handle-nya ya. Nah seperti itu. Baru kita bisa keluar. Tapi dia nggak kayak beneran RX-8 yang punya kaca yang bisa dibuka kayak gini. Kalau RX-8 kan punya kaca yang bisa dibuka ke samping gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi mobil ini yang udah berkali-kali gue sebutin dan udah rahasia umum tuh, dia mewarisi suicide door-nya Mazda RX-8. Jadi buat urutan nutup,
si pintu belakangnya dulu, baru pintu depan. Nah, seperti itu. Rem belakangnya itu dia cakram. Ini buat charging, sama ini ada seal plate Mazda di pilar. Ini desain dari belakangnya. Ini emblemnya Mazda MX-30. Sama itu emblemnya e-Skyactiv EV. Stop lamp juga LED bar. Dan punya rear defogger, rear wiper, hyper spoiler, sama Hammond stop lamp. Di bawah ini bumper juga hitam dop dengan parking sensor banyak banget ini. Bagasi itu dia kayak gini. Bagasi seperti itu. Dia punya separator di bagasi, dan kursi baris kedua tuh sebenarnya bisa dilipat. Ini di balik sini juga ada tempat toolkit. Punya lampu juga di bagasi sini. Dan untuk lipat kursi itu apa gue tunjukin ya? Udah gue tunjukin lah. Dia juga punya kamera mundur di situ tuh. Penumpang depan ini joknya tuh dia nggak elektrik, tapi dia punya pengaturan head adjuster. Jarang-jarang mobil punya pengaturan head adjuster di penumpang depannya. Sama ya tadi. Nah, kalau kursi dilipat tuh dia ada tombol di sini nih. Nah, itu buat lipat kursi bisa tuh. Seperti ini kursi kalau dilipat. Oke. Sudah dulu untuk review Mazda MX-30 di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week 2024.